Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam belajar komunitas. Oke, kembali lagi bareng kita. Masih sama aku Pika dan aku Un. Kali ini ditemani sama kita berdua pastinya ya. Di program acara apa teh? Point of View. Kali ini di program acara ini kita bakal tayangin sesuatu yang berbeda nih. Kita bakal kasih ilmu-ilmu yang berbeda kepada metronom semua. Jadi Point of View ini sebenarnya pandangan ya, secara umum. Betul. Kita bakal dengerin pandangan-pandangan orang yang kita undang nanti terhadap salah satu isu gitu ya Teh. Ya, terhadap sesuatu isu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena kalau misalkan kita hanya berbicara suatu isu dalam satu sudut pandang itu kayaknya nggak pas. Terlalu sempit gitu. Ya. Apalagi sekarang banyak banget isu yang isinya itu pro kontra dari masyarakat, dari negara dan lain sebagainya. Untuk itu kali ini kita bakal ngebahas, tapi jangan lupa tetap kepoin sosial media Metrum ya, banyak banget akun dari Metrum ini. Ada Instagramnya di @metrum.co.id, kemudian ada dari websitenya juga metrum.co.id dengan kata kunci Metrum Radio ya Teh. Jadi kita bisa search di Google atau yang lainnya dengan kata kunci Metrum Radio. Twitter juga kita aktif banget. Ada YouTube juga. Ini juga bakal tampil di YouTube ya. Untuk metronom yang mau melihat tampilan visualnya bisa langsung subscribe aja di Metrum TV di @metrum radio ya Teh. Iya. Dan juga radionya pasti ya Teh ya. Betul. Akan lebih mudah jika kalian tinggal download aplikasi Metrum Radio. Untuk metronom yang nggak mau ribet nih, mau di satu aplikasi aja udah bisa ngejelajah semua platform itu, langsung download aja aplikasi Metrum Radio di Play Store or App Store. Oke Teh, kita udah ngebahas soal metronom ya. Ada Metrum Radio. Saatnya kita ngebahas, kita hari ini mau ngebahas soal apa nih? Wah, berat nih, soalnya judulnya lumayan berat ya. Ini relate banget sama kehidupan kita sekarang nih, dunia ini. Dan saya melihat ada kursi kosong di sebelah, berarti akan ada seseorang. Betul, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang tentunya relate ya sama program acara kita kali ini. Kali ini, maksudnya mungkin ya, kita bakal mengundang salah satu mahasiswa hubungan internasional. Tunggu Teh, kita kasih tahu dulu nih episode kali ini tentang apa. Oh iya, poinnya kita ngebahas pandemi yang menggiring great power China. Luar biasa. Relate sekali ya dengan huru hara dunia internasional. Selama 2 tahun kebelakang ini kita terguncang oleh salah satu isu. Banyak sebenarnya isu, tapi awal mulanya dari pandemi ini ya. Covid ya, awalnya dari COVID-19 tapi bercabang-cabang ya isunya, jadi kemana-mana gitu. Jadi banyak isu di bawah COVID-19. Jadi kita mau mendengar nih pandangan dari narasumber kita. Benar nggak sih sebenarnya kalimat yang kita pakai ini bahwa pandemi ini justru menggiring China itu ke great power yang secara langsung diakui oleh dunia ya saat ini. Betul sekali Teh. Jadi menggeser posisi Amerika Serikat ya. Menggeser posisi. Apakah benar menggeser atau tidak? Mungkin pro kontra juga ya masyarakat. Ada yang tetap bahwa saat ini kekuatan terbesar masih di Amerika. Ada yang sudah China sekarang udah unggul kok. Dia udah lebih gesit dari Amerika dan menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Jadi tetap ya pro kontra. Oke, langsung aja Teh. Siapa narasumber kita kali ini? Mau narasumber dulu atau kita joget-joget dulu nih? Oh, kayaknya kita butuh booster dulu. Oh, kita butuh booster dulu. Kita lagu yang lagi hits ya Teh? Oh iya betul. Yang rilis saat pandemi ini ya? Betul banget. Lagu ini itu baru rilis kemarin. Dan lagu ini isinya itu tentang harapan sebenarnya. Kita bisa menari, kita nggak usah khawatir tentang kondisi sekarang seperti saat ini. Apa yang terjadi itu ya jalani aja. Iya, karena sampai saat ini kita masih belum bisa untuk kumpul-kumpul, joget-joget. Makanya salah satu boy group mungkin ya, boy group atau idol dari Korea Selatan itu membuat lagu namanya Permission to Dance. Jadi kita nggak berharap nantinya kita nggak harus lagi minta izin atau minta perhatian untuk bisa kumpul, tapi kita bisa joget-joget. Oke, langsung aja dia BTS Permission to Dance. It's the thought of PM when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it.
When it all seems like it's wrong, just sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our glass and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break. Just with the right vibe, yeah. 'Cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't got this on lock. Yeah, the wait is over. The time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sunrise. And we say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, 'cause where we from we know how to live. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da. 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 We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Well, let me show you that we can keep the fire alive. 'Cause it's not over till the summer. Say one more time. Say, I wanna dance, the music's got me going, nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. like you're dancing fool. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da. 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 We don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. 'Cause we don't need permission to dance. Da-da-da-da-da-da. 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 We don't need permission to dance. Cause we don't need permission to dance. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Kembali lagi di acara Point of View bareng kita berdua, masih kita berdua Masih sama Pika dan Uni. Tadi Ah. kita udah singgung-singgung tentang narasumber ya. ya. Tapi kursi kita masih kosong sampai saat ini. Ya, masih belum kita datangkan nih Metro. Jadi mau langsung kita datangkan aja. Kayaknya apa Mitra kita juga udah mulai penasaran nih kayak Pika. Betul sekali. Saya juga udah mulai penasaran sebenarnya siapa? Siapa orang ini? Aku lebih penasaran apa yang akan dia bicarakan. Nah itu bakal ngasih info apa atau mungkin Ya. pembelajaran atau pandangan apa lah intinya kepada Dan dari kaum sini muda. kita juga bisa lihat beliau ini pro ataukah kontra dengan isu ini. Oke, langsung aja mungkin ya Teh ya. Oke, Ini kita dia langsung aja narasumber kita. Kang Kang Bayu Bayu Herdiansyah. Herdiansyah. Mangga kan, ayo. Oke, Kang Bayunya lagi menuju ke sini nih. Lagi Oke. terbang dulu Metronom. Nah, ini dia Kang Bayu. Jadi kalau oke, nah Saya hai dulu Kang. Apa kabar nih Kang? Ya, alhamdulillah kabar baik. Oke, kesibukannya sekarang ini apa nih di masa pandemi ini? Kesibukannya apa ya? sibuk Ya banget paling nih pokoknya. sibuk banget ya, sangat sibuk sekali dengan mengerjakan tugas kuliah online. Nah, tugas online.
Dan metronom juga jangan khawatir ya, kita semua udah aman. Kenapa kita buka masker? Kita udah aman ya, kita udah Ya, swab. kita udah swab PCR dan negatif semuanya, dan sekarang juga kita masih tetap menjaga jarak nih. Protokol kesehatannya tetap diaplikasikan dengan Betul baik banget. dan benar. Kang, ngomongin pandemi nih. Iya. Kita sekarang udah berapa tahun sih pandemi ini? Hampir 2 tahun ya kan? Iya, Hampir benar. 2 tahun. Benar. Gimana perasaan? Nah, saya mau ini dulu lah, mau main-main dulu sama Kang. Gimana perasaan Kang 2 tahun kuliah online? Gimana ya? Sebetulnya kita ini kaget ya. Kaget betul Ya, ya? sebetulnya kita ini kaget dihadapkan dengan pandemi seperti ini. Apalagi dengan kuliah online yang kita sebelumnya apa ya? Secara langsung. Secara offline, Terbuka, ya. tiba-tiba online ya otomatis kita juga sistem pembelajaran kita itu berbeda lagi. Betul kan? banget. Sangat berubah Iya. sekali ya kan? Sangat berubah sekali. Ya membuat kita juga gimana ya? Menjadi lebih pusing lah. Kuantitas belajar juga lebih menurun iya, ya Kang ya? ya karena kan ibaratnya gini, kita belajar 12 tahun ya, SD, SMP Betul. semuanya kan kita offline ya. Dan tiba-tiba online gitu. Iya, Nah, betul. tentunya banyak perubahan lah yang ditimbulkan dari Jadi yang semasa diuntungkan pandemi. sekarang adalah anak SD kelas 1 nih. Anak SD. Jadi Dilatih dari iya, bawah ya. mulai dibiasakan anak-anak SD. Kalau kita kan biasa baca buku, mereka udah biasa baca. Sudah terbiasa dengan teknologi dari sejak dini gitu ya. Anak-anak SD dan TK nih ya. Iya. Udah terbiasa teknologi sejak dini. Sedangkan kita wah, shock gitu kan. Kita pada shock sih, betul. Ya, jadi awal mulanya kita yang sudah merasa nyaman gitu ya, Iya. sudah terbiasa dengan offline, tiba-tiba ke online ya beda lah gitu. Sakit Digoncang-gancing pokoknya, ya. udah nyaman, Iya. tiba-tiba harus berpisah gitu, Iya, aduh, betul. Kayak di ghosting guys sudah. sakit Iya. pokoknya. Oh ini dari Kang Bayu awalan ya, jadi sama aja perasaan, karena Kang Bayu juga manusia, jadi sama ya perasaannya, hampir sama kayak kita, merasa kaget, merasa belum siap dan lain sebagainya. Tapi insya Allah Betul. kedepannya udah harus lebih siap ya, karena udah harus menyesuaikan. Ya sudah 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahunan kita kuliah online nih ya, Iya. yang Harus kerja dipaksakan. online, yang sekolah online, pendidikan dan lain sebagainya dilakukan secara online. Jadi mungkin sudah mulai terbiasa ya kayak sekarang. Nanti kita bakal juga tanya-tanya Kang Bayu, mungkin tips buat metronom juga, buat saya juga, buat Etika, Betul. gimana sih di pandemi ini. Tapi sebelum itu, tadi kan kita udah menyinggung isu ya. Isunya berat deh. Kita tentang ya COVID ini sih sebenarnya ya. Iya. Dan COVID ini kan awalnya tadinya dari China ya, dari Wuhan, China. Secara strategis, mungkin secara logika juga, Iya. awal mula kita menemukan dunia menemukan bahwa adanya virus COVID Virus itu corona ya itu dari Wuhan, Nah, China. walaupun banyak banget teori konspirasi yang mengatakan bahwa ternyata ada tentara Amerika dan lain sebagainya, banyak Yes, banget. benar sekali. Tapi yang terbukti, yang diketahui oleh dunia nih yang ya, terbukti juga ya dari sana gitu, dari Wuhan, China. China yang pertama kali terpapar virus corona, kemudian beliau juga yang pertama kali selesai gitu ya, yang udah sekali sembuh nih kami. yang lain masih gini, dia udah begini nih. feel free gitu mereka ya. Jadi gimana nih Kang? Akan secara general mungkin ya, secara general dulu, setuju nggak sih kalau ada kalimat yang kami angkat ini? Pandemi justru giring powernya Cina gitu. Jadi sebetulnya tema ini sangat menarik ya, Iya, sangat betul. menarik untuk kita bahas. Selalu kita anak HI gitu, hubungan internasional. Jadi pemikiran kita memang harus jauh Jauh, gitu ya. dari ini. Nah, mengenai COVID ya, kita bahas COVID-nya dulu. Ini sebenarnya ya memang sudah tidak dapat dipungkiri lagi gitu Iya. yang adanya COVID ini, yang namanya penyakit. Jadi Nah, buat metronom yang masih mikir ini penipuan kah atau apa? Iya. Oh, udah 2 tahun guys, Please, please. open mind. ya memang sih sebetulnya dalam coronavirus disease ini ya memang banyak teori-teori konspirasi Iya, yang masuk betul, banyak sekali ya kan. mulai dari bahwa virus ini bahwa diciptakan oleh Cina loh, di laboratorium Cina ada teori itu masuk Sebagai senjata iya, biologis gitu sebagai, ya sebagai namanya. senjata biologisnya Cina. Ada juga Cina membantah bahwa virus ini didatangkan oleh Amerika pada bulan September 2019 ya, 2019 September. Banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah suntikan sinyal 5G yang Sinyal 5G. mungkin melakukan pemanasan global ya, Iya, sehingga cuaca Betul. iya sehingga cuaca di dunia tidak stabil gitu ya. Ya mungkin saja ya, memang kita harus berpikir panjang juga. Global ya. Ya, berbagai sudut Iya. pandang nih kita bahas kali ini. Iya. Nah, mengenai tadi kekuatan Cina ya, Kekuatan big Cina, power kita Cina. tertariknya sama Iya. kekuatan Cina ini kan. Justru Cina ini menarik sih menurut saya. Menarik, Iya.
gimana ya? Seksi ya untuk Iya. merasa seksi. Karena dari dulu China memang sangat negara yang egosentris ya kan. Jadi menurut pandangan saya Cina hebat lah, ibaratnya hebat. Ya hebatnya gimana? Kenapa nih hebatnya? Ya jadi begini, ini kan pandemi semua dunia mengenakan kena Merasakan imbasnya ya, kena imbasnya. betul. Tapi di sini Cina itu hebatnya bagaimana? Jadi dia pertama itu bisa menghilangkan virus COVID di negaranya. Oh, Jadi survive. ya, jadi mengurangi angka kematian dan mengurangi angka terpaparnya virus corona gitu. Nah, dibandingkan maksudnya negara Amerika yang Yang sekarang terbesar ya, ya betul. jumlah paparan dan yang meninggal dunia Amerika, India gitu. Tapi Cina luar biasa gitu loh. Jadi dalam sistem pemerintahan Cina ya mungkin Cina itu ya extraordinary gitu. Iya benar. Ya, sangat rapi sekali gitu Biasa memainkan ya. ini. Nah, iya itu. Mungkin itu juga penyebab kenapa banyak masyarakat banget yang berspekulasi bahwa Cina sengaja mengadakan virus ini gitu ya. Karena mungkin melihat keberhasilannya. Ya. Kok bisa sih mereka ada virus tapi dalam berapa bulan mereka udah langsung terbebas ya, dari langsung recovery. Itu juga yang Iya. penyebabnya. Ya mungkin masuknya tuduhan itu ya karena mungkin lah ini kok Cina malah duluan selesai gitu dibanding kita nih negara-negara yang bukan tempatnya. Sedangkan kan gitu. pembuatan vaksin juga prosesnya Iya. sebenarnya panjang kan, Iya. tapi Cina bisa sehebat itu Nah, bersaing dengan Iya. cepat gitu kemampuannya. Jadi itu extraordinary-nya sangat gimana ya? Ya sangat rapih gitu. Rapi ya. Iya. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan negara great power yang sebelum China nih Iya. ya, Teh, ya kan. Seharusnya negara great power ini mampu lebih baik dari China untuk recovery gitu. Tetapi buktinya dalam aplikasinya sekarang China Belum. malah lebih mampu gitu. Great power negara great power yang sebelumnya ini masih sama seperti negara kita gitu. Nah, ini masih proses. gitu. Berbicara tentang great power juga kemampuan mereka, pastinya banyak aspek ya, dari mulai jumlah penduduk itu sendiri, Iya. sistem politiknya seperti apa, sistem dalam domestiknya seperti apa, dan pastinya ada rencana atau strategi mereka ya dalam mengelola apa yang terjadi di negaranya itu sendiri. Mungkin kalau makanya banyak kecurigaan karena negara sehebat Amerika bisa Iya. dibilang negara sehebat Amerika masih kolaps Ya, dengan adanya virus corona ini ya. Super power Amerika. Iya. Makanya banyak kecurigaan akhirnya muncul terhadap China bahwa ini sengaja loh ini. Nah ini makanya pandangan kalian seperti apa kalau mungkin banyak masih orang yang bilang ini sengaja China buat, kita terima ya, nggak ada yang salah dengan. Sebenarnya tidak ada yang salah karena itu memang Yes. level of analisis mereka loh masing-masing gitu Iya. kan. Ya betul sekali. Memang sesuai dengan program kita kali ini ya, point of view, sudut pandang. Jadi sudut pandang orang Iya. terhadap suatu isu itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Berarti secara spesifiknya Kang Boy itu merasa bahwa bisa dibenarkan dengan kalimat bahwa great power China itu juga salah satu terbentuknya karena di masa pandemi ini ya, bukan Iya. karena pandemi ya, Iya. tapi di masa pandemi Iya. ini justru great power China itu lebih terlihat ya, lebih menonjol. Ya karena tadi tuh kesiapan Cina itu mulai dari geoekonomi, geopolitiknya juga mereka sudah siap di masa Betul pandemi ini. banget. Berbeda dengan kita ibaratnya, kita mengambil kebijakan saja masih sulit lah Iya, ibaratnya. banyak pertimbangan Iya, banyak Programnya pertimbangan. terlalu berlebihan Iya. ya kalau di. Ya, karena pada dasarnya kita memang negara demokrasi lah. Iya. Kalau mereka kan memang beda haluan, sosialis. Jadi bagaimana pemerintah yang mengatur. Kalau kita kan memang harus ada pendapat umum. Iya. Rakyat bagaimana maunya ini. Jadi terkadang ya pro kontra gitu antara pemerintah dengan masyarakat. Dan tadi menyinggung geopolitik, geostrategi, geoekonomi. Kalau dilihat kan Cina yang saat pertama hari juga langsung lockdown, mereka sudah siap dari geoekonominya Iya, ya. dari ekonominya Ya, sudah sangat kuat. Makanan Betul, disuplai sangat. terus. Sedangkan kalau kita kan sangat luas dan secara kemampuan geoekonomi kita belum mampu gitu untuk menyediakan lah ya. Jika mau lockdown, sediakan sangat pangan dan lain sebagainya, kita belum mampu di sananya. Kebutuhan domestiknya masih belum bisa terpenuhi oleh negara gitu ya. Dari strategi, saya benar-benar tertarik gitu dengan isu ini ya kan Ya, ya. ya, betul. Apalagi ngomongin Cina tadi Akang bilang strateginya itu cerdas gitu. Dari Akang sendiri nih tertariknya secara objektif dari geoekonomi, geopolitik, geostrategi. Menurut Akang yang mungkin saat ini lebih menonjol di pandangan Akang ya, Di antara pandangan saya 3G beda itu ya? beda. Di antara 3G itu apa ya di Cina ini, untuk Cina ini?
Ya sebenarnya mereka itu dari sini semuanya Kompleks. iya kompleks, jadi semuanya saling mengisi gitu. Iya, wah, China. Saking rapinya ya. Nah, Give applause for China. Tapi secara kalau dipilih satu nih, Kakak lebih tertariknya ke isu yang mana? Ke di antara 3G itu nih Kang. di antara diri itu ya sebenarnya di masa pandemi itu yang lebih mengacu pada ekonomi sih. Ekonomi Iya. ya. Karena bagaimana banyak negara-negara yang tadi tuh yang karena belum siap nih menghadapi pandemi untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan pangan, makan ya, Iya. dan sandangnya. Akhirnya kolaps, Iya, negara betul. kolaps. Kan banyak negara-negara yang pada down Iya. ekonominya kan, GDP-nya kan, gross domestic product-nya pada turun semua gitu kan. Ya politik juga mempengaruhi, semuanya Politik. mempengaruhi. Iya. Kalau aku pribadi nih, Ya. kayaknya geostrateginya itu lebih dominan gitu ya. Kenapa? Karena ekonomi dan politik itu bisa mereka berjalan beriringan dengan adanya si geostrategi yang matang gitu. Betul banget. Pokoknya kompleks ya kalau kita Ya, berbicara soal kekuatan negara, kalau kita berbicara tentang kesiapan negara dalam pandemi ini, benar-benar kompleks. Geostrateginya seperti apa, geoekonominya seperti apa, Ya. geopolitiknya pun seperti apa. Mungkin kita berbicara soal Cina, geopolitiknya mereka sosialis, jadi mungkin lebih mudah, lebih rapi. Ya, Geoekonominya, keputusan. geoekonominya mereka memang negara yang sudah maju. Ya, sudah kuat Dan secara ekonomi. juga secara ekonomi mereka punya strategi yang luar biasa. Dari geostrategi juga dari sejarah dulu ya, kita Ya. berbicara tentang sejarah dulu, Cina itu udah matang banget gitu ya. Ya, dari dulu memang sudah terlihat menonjol ya, berbeda dari negara Strategi prinsip ya. Jadi tidak berubah gitu prinsipnya. Oke, gini Teh. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini udah seru ya, udah panas nih, udah panas. Udah mulai gimana nih? Kita mulai Udah kompleks nih ya. Jadi untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, kita kasih booster lagi nih buat Kita booster masyarakat. lagi. Kita dengerin dulu salah satu musik yang bisa isinya itu bermakna banget. Kita bisa melihat di lagu ini kita yang sekarang itu gambaran dari kita yang dulu. Iya. Itu lagunya tentang itu. Ini salah satu idol Korea Selatan juga baru debut solonya. Oke, Sebenarnya dia dari solo ya. Ya. Dari girl Group Blackpink, Queen of K-pop mungkin Yes. ya, bisa dibilang saat ini sedang booming-boomingnya. Betul. Ini dia Underground dari Rose Blackpink. My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be like. Look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize everything I need is on the, everything I need is on the ground. On the ground. Everything I need is on the ground. But they don't need me though. Yeah, what goes up must come down. But they don't need me though. You're running out of time. My world's been hectic, seems electric, but I've been waking up with your voice in my head, and I'm trying to send a message and let you know that every single minute I'm without you, I regret it. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be like. Look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize everything I need is on the, everything I need is on the ground. On the ground. Everything I need is on the ground. But they don't need me though. Yeah, what goes up must come down. But they don't need me though. You're running out of time. I'm way up in the clouds, and they say I made it now, but I figured it out. Everything I need is on the ground. Just drove by your house, so far from you now, but I figured it out. Everything I need is on the, everything
kita yang kece, buat metronom yang tertarik, mungkin kan sosial medianya dong Kak. Masih jomblo nih metronom. Sosial medianya Instagram lah. Oh iya, Instagram saya Wah, tidak usah lah. tidak ada. Nanti Bagi Herdiansyah. di belakang aja. Nggak pansos narasumber kita ya. Search aja ya Bagi Herdiansyah. Oke. Insya Allah ada ya. Kita udah menarik banget gitu. Nah, cerita. Tadi kita udah tanya banyak nih, udah banyak sekali materi yang kita terima dari Kang Bayu. Next ada apa lagi nih Teh? Tertarik Kang Bayu tentang Cina itu sesuai ya dengan tema kita betul. Jadi tadi sudah ngebahas soal geoekonomi, geostrategi dan lain sebagainya. Berbicara di era globalisasi nih. Sekarang kan kita hidup di era globalisasi. Udah banyak banget perubahan-perubahan dari zaman dulu sampai sekarang. Teknologi dan lain sebagainya. Iya. Nah, era globalisasi, strategi Cina menarik untuk dibahas ya. Saya mau tanya ke Kang Bayu sedikit tentang seberapa suka mungkin istilahnya suka atau tidak sih dengan strategi Cina di era globalisasi seperti ini gitu. Ya, sangat suka. Sangat suka. Sangat suka sekali. Jadi, Alasannya, ya, jadi begini. Kenapa saya sangat suka ya? Tadi tuh Cina itu sangat cepat dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di masa pandemi seperti ini. Selain cepat dalam mengambil langkah kebijakan, tadi strategi perekonomian Cina juga sangat mumpuni gitu. Mantap ya ini. Mantap sekali gitu. Strategi. Nah justru strategi Cina seperti inilah yang harus dicontoh oleh Indonesia gitu. Harus dicontoh. Ingat tapi ya, Iya. ini harus dicontoh. Bukan Bukan kita harus sama ya, bukan harus mencontoh pola pikir Cina yang saat ini gitu. Jadi mencontoh ya, bukan bergantung. Berbeda ya soalnya. Terkadang Indonesia justru sekarang malah kebergantungan kepada Cina. Nah itu sangat berbahaya. Interdependensi ya kan? Nah iya. Seharusnya kita mencontoh, wah ini bisa loh Cina sampai seperti ini gitu negaranya. Sangat kuat. bukan malahnya menggantungkan kehidupan kita. Iya. Itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya Iya. ya untuk negara. Luar biasa. Jadi Kang Bayu merasa sangat suka banget. Iya. Ada nggak sih Kang isu yang saat ini Kang Bayu lirik gitu? Wah Cina strateginya matang gara-gara lihat isu ini gitu kan? Ada nggak sih isu Cina yang saat ini akan mungkin memperdalam kah atau mungkin bisa sampai kita lihatnya itu, oh Cina keren ya, oh segini kan strateginya gitu, ada nggak sih Kang? Mengenai isu itu sebetulnya begini, apa ya? Banyak ya sebenarnya isu ya. Ya sebetulnya Isu Cina. emang menarik sih karena kenapa ya? Cina itu memang menjadi sorotan ya. Sorotan pertama karena dia merupakan negara yang superpower selain Amerika. Justru sekarang Amerika itu di bawah China sekarang itu. Secara mungkin banyak Ya. orang yang merasakan ya, Iya. banyak orang yang merasakan bahwa sekarang itu China justru karena pandemi ini ya, Iya. di masa pandemi ini secara Lebih dominan ya, lebih China dominan. dominan dianggap Tapi lebih mungkin dominan. banyak juga perspektif yang mengatakan bahwa Amerika masih memegang Great power-nya. mereka, super powernya mereka gitu. Honest ya, kita nggak tahu ya secara Jadi strategi hal yang lebih rapi. kembali ke perspektif masing-masing gitu. Tapi melihat dari mungkin kasat mata ya, kita melihatnya kasat mata tidak terlalu memperdalam bagaimana strategi Amerika, bagaimana strategi Cina. Tapi secara kasat mata kita melihat, saya sebagai manusia ya, Ya. kakak mungkin sebagai manusia, Ya, saya secara sebagai pribadi. manusia pasti melihatnya bahwa Cina kelihatannya lebih unggul ya, Ya, Iya. memang sangat lebih unggul. lebih mampu lah Lebih sekarang mampu, menghadapi ya, menghadapi pandemi. masa ini ya. Iya, pandemi seperti ini. Nah, Dan mungkin ini juga ya penyebab kecurigaan, terancam banget gitu kan ya memang sangat terancam, sangat Makanya- ibarat sangat masif lah. Sangat Rapi. sudah rapi, sudah terstrategi semua Sedangkan kan tersusun. mereka bisa melihat masa Iya, depan nah, dan itu. sebagainya. Itu menariknya China. Strategi yang sangat matang ya. Seharusnya seperti itu sih Indonesia itu yang diharapkan Iya. dalam mengambil kebijakan cepat langkahnya. Tetapi balik lagi kita demokrasi loh, Iya. tidak bisa Asal Iya. ambil keputusan Iya. Nggak bisa nih, Tidak kita bisa. punya rakyat. kita harus mendengarkan banyak ya banyak suara ya. masuk dari masyarakat juga. Itu mungkin itu perbedaan mungkin kenapa China juga bisa jadi penyebab itu penyebab China lebih Lebih unggul. lebih cepat ya. Iya, lebih cepat. Karena mungkin dari keputusan juga mereka Iya. bisa lebih Recovery-nya cepat. Lebih cepat. Dan Ya, kesiapan ya tadi kan kita membahas soal ininya sistemnya, pemerintahan. Iya. Kita kan demokrasi. Justru kan negara-negara demokrasi seperti kita, Indonesia, Iya. Amerika Serikat. Serikat. Betul. Nah karena mungkin karena tadi tuh melihat masyarakatnya nih, Iya. kita tidak bisa mengambil keputusan Keputusan secara langsung. langsung. Tapi kita harus mendengarkan ini gimana. Walaupun ada beberapa kali juga di Indonesia Jokowi juga mengambil keputusan Iya. darurat ya, Iya, betul. tapi
keputusan itu juga tidak sekompleks keputusan yang Masih bisa tetap harus, diambil. jadi masih harus tetap dipertimbangkan kembali ya, maksudnya. Pertimbangan. Nah, berbeda kan kalau misalkan China emang sosialis gitu kan. Keputusan di tangan pemerintah. Yang penting masyarakat, rakyat terjamin ekonominya dan semuanya gitu. Itu juga mungkin bisa jadi penyebab Iya, iya. luar biasa nih. Kang Boy udah keringetan ya kita Iya, ya. memang greget-greget gimana gitu soalnya kalau bahas Cina itu Menggemaskan ya kan. Mau banget kita juga kayak gitu ya gitu, tapi apalah daya ya. Tapi Tangan kita tersampai. selalu berharap bahwa Indonesia juga bakal merasakan hal serupa dengan Cina. Bisa Dengan segera bebas. recovery nih teh. Ya, bisa segera istilahnya menyesuaikan dengan Survive. COVID ini ya, survive. Selanjutnya ya, tapi kan yang apa nih? Kita Ini teh, kalau misalkan Taiwan jadi negara. Oke, saya negara. Misalkan ini ya, ibaratkan kita bertiga ini adalah negara. Kita Dan kita melihat China ya, di depan China dengan segala strateginya, dengan segala isunya, dengan segala kekayaan, kemajuan dan sebagainya, budayanya. Akang Ete sebagai negara bakal ambil sikap seperti apa? Karena kan kita di HI itu mengenal ada kooperatif, konflik ya. Nah, secara sebagai negara nih ya, kita berbicara, tapi jangan sebutkan negara apa ya. Iya. Pokoknya kita sebagai negara, kita negara sikap apa nih yang bakal negara anonim lah ya. Kita memandang China ini sikap kita sebagai negara ini seperti apa? menurut saya satu sih tadi itu. Jadi bahwa kita itu harus mencontoh cara mengambil kebijakannya China. Jadi mencontoh ya, bukan bergantung. Iya. Nah, terkadang sekarang saya apabila saya sebagai negara, ya saya melepaskan ketergantungan tersebut. Jadi kita genjot perekonomian kita di negara kita sendiri gitu. Ya kita negara kita kok memang kaya raya gitu, kaya akan semuanya. Kita mampu kok semuanya. Nah, tapi tetap ambil tetap kerjasama, Iya. tetap kerjasama ya. Tapi Dengan yang tidak harus melepaskan. tidak boleh ketergantungannya iya, itu. tadi ketergantungannya itu yang harus dihilangkan sebetulnya. Dikurangi. Kerjasama boleh. Tadi seperti kita kan butuh seperti apa sih untuk kesehatan Vaksin. ya, Ya. vaksin kan kita memang sangat membutuhkan itu. Jadi kerjasama, tapi kita hilangkan atau mungkin sedikit mengurangi ya. Interdependensinya dan kurang gitu. Ketergantungan Intinya sih ketergantungannya itu. Jadi karena takutnya efek di masa depan ya, Pak. efek di masa depan yang sangat berbahaya. Kalau apabila Indonesia, misalkan negara saya berhutang terus ke luar negeri, ya otomatis kan itu hutang harus dibayar. Kan? Nantinya akan ada dampak monitor ya. Dampak yang sangat besar lah, bisa menjadikan Dimonitoring. krisis karena rupiah kita yang menjadi lemah gitu kan. Nah, karena banyaknya hutang sangat berpengaruh sekali Dan soalnya. itu juga buat metronom juga ya, sikap ketergantungan itu pada akhirnya juga bisa mengakibatkan negara itu nantinya diatur Iya. kedepannya. Iya. dia Jadi harus diatur seperti semua itu. segala kebijakan-kebijakan dari bawahnya. Ini lu Dipengaruhi ya. Iya, lu punya hutang nih, gimana nih lu gak bisa bayar kan ibaratnya kan. Gimana kalau kebijakan lu diubah Nih, kayak gini? yaudah gini aja kalau gitu. Jadi interdependensi itu kalau kita ibaratkan obat-obatan itu kayak narkotika ya. Ya, nantinya itu kecanduan. Kita candu dan malah Iya. menggerogoti kita gitu Iya, ya. betul sekali. Kalau Tabika nih, tadi Kang Bayu intinya kerjasama tapi jangan sampai ketergantungan berlebihan. Betul. Kalau Tabika, Saya pribadi nih teh, ya kooperatif lah. kooperatif. Ngapain kita konflik-konflik kan ngeri. Iya, lihat ya kekuatan Cina seperti itu, kekuatan kita seperti ini gitu. Kalau saya juga pasti Ya, secara nasional. sebenarnya ini bisa masuk ke konflik juga ya. Iya. Bisa disebut perang dunia ketiga juga bisa. Cuma bukan hard power gitu yang ditimbulkan, tapi soft power yang Softnya ya. melalui ya bisa jadi karena dengan adanya virus ini ya dijadikan senjata biologisnya orang-orang globalis di atas gitu kan. Jadi lebih ke kayak masa perang dingin lagi ya. Iya, bisa jadi. Ini bisa jadi ya metronom. Iya. Bisa tanda kutip bisa jadi. Kalau saya juga sebagai negara mungkin secara nasional saya melihat keuntungan apa yang akan saya dapatkan kalau saya kerjasama, Ya, kemudian apa yang akan saya dapatkan kalau saya melawan beliau. Betul. Kayaknya kalau misalkan kita ambil sikap konflik nih, lebih banyak kerugian. yang kita Kerugiannya. dapatkan. Kenapa? Kita lihat dari segi ekonominya, ekonomi kita dan beliau. Sangat terpengaruh Ya, ya. jauh berbeda mungkin. Jadi pasti ya saat ini banyak negara yang akhirnya memilih jalan rasional ya. Keuntungan apa yang saya dapatkan kalau saya ikut kerjasama
dengan Anda, kerugian apa yang akan saya dapatkan kalau saya menolak Anda, itu seperti itu. Kayak misalkan Indonesia sekarang banyak bekerja sama dengan Eropa, padahal kan sebelum ada Covid kan kita berbicara Indonesia itu dengan Eropa agak pro kontra ya kemarin, Jokowi soal sawit lain sebagainya, tapi di masa ini kita sangat Jerman siap membantu, itu karena mungkin ada rasional. Indonesia juga Tapi kan tetap saja rasional. yang namanya bantu tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, Ya kan? Tidak ada. bisnis. Nah, Step of business. Strateginya. Bisnis. jadi bisa saja dengan nih gua bantu nih negara lu, gua bantu ekonominya, vaksinnya gua kasih, tapi satu syarat, kebijakan ini nih harus dihapus nih. Iya. Ganti Jadi, dengan kebijakan iya. ini. Nah, gitu. Atau mungkin kalian nanti supply yang ini ya ke Nah, saya. gitu. Nah tadi itu memang sekarang memang tidak terasa di masa yang akan mendatang, ketika mereka sudah di sini gitu ya, menguasai dalam negeri negara saya ibaratkan, ya suka-suka dia nanti. Mungkin kalau belajar dari sejarah Indonesia gitu, kita pernah punya pengalaman Jepang ya dulu. Ya. Semuanya, semua barang, semua Dari sana ya sampai tenaga. pegawai segala macam. Ya. Dan mungkin kerasannya itu di masa sekarang banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pekerja dari Jepang atau mungkin barang-barang China juga. Ya, investasi juga kan kebanyakan dari Jepang dan sebagainya. Kan pada akhirnya kan secara tidak langsung mungkin masyarakat tidak merasakan, tapi pemerintah merasakan bahwa ada monitoring dari Jepang terhadap Indonesia pada akhirnya ya. Betul. Itu termasuk dari sejarah Indonesia ya. Kijang adalah karya kerjasama Indonesia dan Jepang. Itu adalah singkatan dari saking banyaknya kerjasama Indonesia dan Jepang di masa lalu. Bingung ya mau dinamain apa nih? Kalau sama China apa nih ya? Jadi buat metronom juga jangan terlalu keras ya, istilahnya jangan terlalu keras melihat kita harus menolak semua dari Cina karena Cina akan bla 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 bla, tapi kita juga harus mempertimbangkan kemampuan Indonesia seperti apa, mampunya seperti apa, butuh apa, kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Kalau kita menolak kerjasama dengan Cina, apa yang akan terjadi dengan Karena justru Indonesia ya? penolakan itu akan berujung konflik ya kan? Iya, betul betul betul. Nah, kalau tadi kita bicara tentang negara anonim dengan sikapnya terhadap China nih, sekarang kita bicara tentang Indonesianya nih Kak. Indonesia betul. Menurut Akang nih, melihat posisi Indonesia di dunia internasional Saat sekarang ini. nih, ya posisi Indonesia nih, harapannya nih Kak, Harapan yang kedepannya yang akan diraih oleh Indonesia di masa seperti ini tuh gimana? nih? yang rasional lah, yang kemungkinan bisa terrealisasi entah itu tahun ini atau tahun depan. Kita nggak usah mengawang-awang misalkan Indonesia boleh ya mengawang-awang optimis itu boleh, tapi karena masa pandemi ini kita maunya yang rasional. Harapan Akang untuk Indonesia yang kemungkinan besar bisa tercapai itu sangat besar gitu kan. Apa ya? Sebetulnya satu sih UMKM. UMKM. Ya, usaha mikro kecil menengah itu sangat berpengaruh besar Iya. terhadap Indonesia, perekonomian Indonesia. Karena bagaimana? Karena apa? Karena menyeluruh. Dengan dikembangkannya UMKM ini, ya tentunya masyarakat ekonomi ke bawah terbantu juga. Akhirnya mampu menghadapi juga Nah, ya. iya. Jadi sebetulnya tadi itu kita itu jangan terlalu kebergantungan. Kita juga bisa loh. Tadi cintai produk-produk Indonesia. Iya, jadi bukan cuma state actor Iya. nih yang harus bergerak, tapi non state actor-nya juga Iya, betul. ikut berjalan beriringan Ngomongin dengan negara. UMKM juga kan di Jawa Barat ya. Ya. Jawa Barat baru-baru ini Pak Ridwan Kamil juga Ya. melakukan kerjasama untuk yang lokal Ya. akhirnya global. Global, ya. Nah itu mungkin Iya. Ya jadi Sesuai kan ya? think locally, act globally gitu. act kan. global. Iya. Ya, betul. Nah itu bagus karena mungkin dari banyak daerah yang sekarang sudah bekerja dengan melihat UMKM, karena salah satu di Indonesia yaitu tadi Bandung ya, Jawa Barat, khususnya Jawa Barat ya, secara luas Jawa Barat. Pada Ridwan Kamil itu melakukan gerakan UMKM yang luar biasa, bekerja sama dengan salah satu online shop atau mungkin kita online shop yang kita mengenalnya dari S inisialnya. Nah itu untuk go internasionalkan barang-barang lokal kita, dan itu sangat membantu. Di sisi lain mungkin harapan kita ke depannya yang paling rasional adalah vaksinasi itu segera menyeluruh ya. Sekarang kan pergerakannya sudah mulai cepat ya, di daerah-daerah juga sudah mulai ada. Kalau mungkin kemarin-kemarin hanya di kota-kota besar, tapi sekarang juga di daerah kita sudah masuk ke mulai daerah. kita ya. Tapi Jadi untuk menyeluruhnya vaksin ini sepertinya cukup sulit ya. Soalnya banyak
berita-berita hoax Iya, yang ini. akhirnya menginfluence masyarakat untuk nggak mau vaksin nanti sakit. Nah ini gitu. nih buat metronom juga, tolong banget ya, tolong buat Stop hoax. semuanya. Saat ada vaksinasi itu adalah salah satu Upaya pemerintah perjuangan pemerintah juga recovery. untuk menyelamatkan kita ke kehidupan selanjutnya yang lebih baik, istilahnya seperti itu. Tolong jangan sampai ada menyebarkan hoax atau menyebarkan akhirnya banyak, apalagi orang tua ya, orang tua mudah sekali maksudnya khususnya di daerah seperti kita ini ya, banyak yang akhirnya saya kalau ada vaksin saya mau sembunyi aja ke sawah. Iya, ada mereka kayak gitu akhirnya kalau ada vaksin ke desa saya ngumpet aja Aja karena takut, karena banyak pemberitaan-pemberitaan yang melenceng. Dan juga buat teman-teman metronom yang mau vaksinasi, usahakan kalian periksa dulu kondisi tubuh ya. Ya, check up secara menyeluruh ya. Secara Siapa tahu menyeluruh. kita punya penyakit bawaan mungkin. Yang akhirnya yaudah nggak usah divaksin, walaupun Iya. sebenarnya maunya semuanya sih yang divaksin, karena mungkin saat ini vaksinnya belum tersedia untuk mereka-mereka yang Secara memiliki keseluruhan penyakit untuk orang-orang yang dalam. punya. Jadi harus tetap hati-hati, dan untuk yang sudah vaksin, tolong Ya, 3M-nya tetap dikerjakan ya. Ya mungkin saja ada tadi itu ya, ada berita-berita negatif yang Ya, masuk ke betul. dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak mau untuk divaksinasi. Betul. Banyak banget Iya. Saya jadi teringat satu film. film. Salah satu film nih. Kita mau film juga ya. HI itu belajarnya itu nggak Jadi, harus tapi mungkin terus ya. mungkin ya bisa jadi saja. Jadi saya menonton salah satu film ini Indonesia punya ya. Oh, Indonesia punya. Indonesia punya. Apa nih judulnya? Jadi film ini adalah Gundala. Oh, Gundala. Gundala. Oh iya, Jadi Gundala. Gundala. Ya mungkin bisa jadi masyarakat separuh itu terusnya dari film tersebut. Iya. Ya mungkin bisa jadi dalam film Gundala ini ya mungkin bisa menceritakan keadaan yang sekarang gitu. Ada. Iya. Jadi di mana di sini pemeran utamanya memang Gundala, Iya. tapi di sini ada Banyak. ya pemeran di mana di sini ada sosok Pengkor. Jadi Pengkor itu adalah penjahat ya, penjahat. Nah, di mana Pengkor ini menyebarkan berita bohong Berita bahwa kepada masyarakat mengenai virus. untuk iya. menggiring opini publik Iya, mereka ya. iya, menggiring opini masyarakat mengenai virus. Nah, orang-orang semua takut mengenai virus ini dari cerita film tersebut, sehingga orang-orang lari untuk mencari obat menangani virus tersebut. Nah, Pengkor ini yang membuat berita tadi ternyata dia sudah siap dengan vaksin tersebut. Dia sudah siap jualan. Jualan apa Tena? Iya, dia sudah siap jualan. Jadi bahwa nih gitu, saya jualan vaksin ini vaksin sangat luar biasa terjamin penyakit gitu. ini. Penyakit. Ya. Akhirnya orang-orang tersebut vaksin, melakukan vaksinasi. Nah, dan ternyata justru virusnya itu adalah dari vaksin itu tersebut. Nah, itu film Indonesia punya loh. 2019 sebelum adanya corona. Jadi bisa jadi dijadikan acuan gitu untuk orang-orang yang tidak mau vaksin sih tadinya mungkin ya karena gitu. Tapi untuk vaksinasi ya kita ikuti saja gitu. Itu udah kalau mau ada perubahan ya kita harus ikut vaksin lah, harus. Tapi juga harus sebenarnya mungkin salah satu alasan masyarakat juga tidak mau vaksin adalah berbicara soal jaminan ya. Saat kita divaksin tidak ada jaminan bahwa antara selamat atau tidak nih gitu ya kan ya. Betul. Jadi keyakinan para orang-orang yang vaksin juga justru membuat kita down gitu. Ketidakkeyakinan mereka itu membuat kita down sebagai masyarakat. Jadi ragu gitu untuk vaksin juga ya Teh. Jadi harapan untuk Indonesia adalah vaksin menyeluruh, terus juga UMKM diangkat Genjot lagi nih. Genjot lagi. Ya, intinya banyak sih banget ya. UMKM sebetulnya. Iya. Untuk Indonesia untuk survive untuk membangun perekonomian lebih kuat adalah UMKM. Dari bawah dulu kita bangun untuk global. Tapi Indonesia udah termasuk punya gerakan ke sana ya kan. Iya. Kemarin banyak bantuan banget untuk para UMKM yang Iya. baru Iya. mulai ataupun yang sudah berjalan. Itu sangat Ya, membantu ya. boleh diingetin juga kepada para teman-teman untuk UMKM. Oh ya, Cintai. kalian jangan lupa tetap cintai UMKM Iya. Indonesia Iya. dan mungkin buat Telegram dan lain sebagainya. Toh Influencer Iya. dari Indonesia nih yang banyak banget lah artis-artis yang menyediakan promosi gratis Iya, untuk betul. UMKM. Itu salah satu cara mendukung ya, Iya, cara betul. mendukung. Kita harus tetap dukung UMKM kita. kalau kita nggak bisa mendukung secara material, kita bisa mendukung dengan cara lain ya kan, Iya. kayak mempromosikan Promosikan. seperti influencer Atau kayak gitu. mungkin ikut sebagai aktor UMKM-nya Ya, betul. ya. Lebih bagus. Karena sekarang banyak bantuan banget dari Ya. pemerintah juga untuk para UMKM. pemuda ataupun masyarakat yang mau memulai UMKM. Ya. Apalagi mahasiswa nih dari Kemendikbud ya Teh, Ya. ada kemarin tuh ada info UMKM untuk mahasiswa kan.
Asian Camp kita udah sukses. Luar biasa ya. Ya betul. Jadi kita kuat juga, mampu lagi untuk bangun. Oke, udah. Biar lebih semangat lagi kita. Semangat lagi. Kita kasih booster yang lain Lagi nih ya. Apa lagi nih Teh? Kalau tadi yang pertama itu apa? Kita berbicara apa? Pertama kita BTS. BTS, Kemudian terus Rose, Underground, ya. dan masa lalu kita saat ini. Sekarang. Saatnya seperti harapan kita untuk Indonesia tadi. Move up ya. Ya, kita harus tetap lanjut, life goes on ya istilahnya. Kita harus kehidupan harus tetap berlanjut apapun yang terjadi. Pandemi jangan sampai menghentikan kita. Ini juga harapan yang disampaikan oleh para penyanyi ini ya, grup idol dari Korea Selatan untuk penciptanya dan untuk masyarakat bahwa hidup ini harus tetap berjalan. Kita dengarkan Life Goes On dari BTS. 어느 날 세상이 멈췄어 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 뜨지 잘 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on Like an arrow in the blue sky 또 하루도 나다겠지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일 또 함께 이어보자고 멈춰있지 마 어둠에 숨지 마 빛은 더 떠오르니까 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 뜨지 잘 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없던 듯이 Yeah, life goes on Like an arrow in the blue sky 또 하루도 날아갔지 On my pillow, on my table Yeah, life goes on like this again I remember yeah, 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 yeah I remember I remember yeah, 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 yeah I remember Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Benar-benar. Masih bareng kita. Iya dong. Jangan bosan. Jangan kemana-mana Metronom. Masih sama Pika, Uun, dan narasumber Iya, kece. pastinya di acara Point of View. Kita masih ngebahas soal China ya, masih ngebahas soal China, Indonesia, Strategi pandemi, ekonomi tadi kita udah power, bahas. strategi, semuanya udah kita bahas. Saatnya kita berbicara soal salah satu yang sedang kita kerjakan ya, media massa. sekarang Media itu massa. serba online, media serba Belanja. online, belanja online, sekarang pertemuan online, belajar online, semuanya serba online. Nih, saya mau melihat pengaruhnya sih Kak, pengaruh media
media terhadap mungkin kalau terhadap kita sangat berpengaruh, tapi terhadap isu internasional Nah, mengenai media ini pengaruhnya sangat besar sekali ya. besar, betul. Tadi itu media bisa dijadikan sebagai alat propaganda gitu. Alat propaganda. Kalau ada Nah, kali iya. ngomongnya Ya. propaganda ya. Apabila zaman dahulu gitu, pada era zaman Perang Dunia Kedua, propagandanya melalui koran, Koran. radio gitu kan. Iya, iya, betul. Tapi sekarang itu semuanya gitu. Semua. Koran, Konteks radio, ya. TV, handphone. Visual, Iya. audio visual. Iya betul. Jadi sangat sekarang perannya itu Internet banyak sih ya, internet yang itu lebih kompleks ya. Jadi sekarang itu bukan lagi ibaratnya battleground, tapi lebih kepada battle space gitu. Tapi bukan maksudnya perang sinyal atau Iya, perang perang. jaringan, tetapi isi kontennya loh Isi dalam kontennya. media ini gitu. perang opini ya Iya, jadinya. opini. Karena Jadi perang opini. banyak opini yang menggiring ke Iya. sana ke sini. Jadi Iya. masyarakat juga harus lebih cerdas ya Iya. dalam melihat mana yang benar, mungkin istilahnya mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak seperti itu ya. Betul, saya pernah dengar gini Teh Kang, dari sebelumnya ya di perkuliahan itu ada yang pernah bilang katanya kalau kita tuh sebenarnya sekarang juga lagi berperang, Iya, perang. tapi bukan perang secara militer, melainkan ideologi. Kalau ibu-ibu mungkin secara umumnya mendengar perang jempol kayak kalau ibu mendengarnya perang jempol, nah itu sebenarnya sedang terjadi, bahkan negara juga sebenarnya sedang melakukan perang itu ya, istilah secara umumnya kita bisa sebut seperti itu. Karena sekarang banyak juga negara-negara yang akhirnya melirik atau menggait banyak influencer. Iya. Saat itu salah satu strategi mereka dalam memanfaatkan media. Kita flashback ke tahun 2020 awal ya. Indonesia juga di saat pandemi awal-awal Indonesia justru menyewa atau menggait influencer terkenal ya dengan gocek yang luar biasa gitu loh. Buzzer. Hal tersebut Sebetulnya begini, kalau kita Mengenai isu ya Teh. dalam dunia internasional, ini media ini sangat berbahaya. loh. Bahaya. Bahaya sekali. Jadi ibaratnya kalau dulu kita perang menggunakan nuklir, sekarang kita menggunakan konten yang menjadikan Jempol dong. satu konten, satu isu yang diangkat, yang ditarik ke dalam media bisa membuat suatu negara kolaps. Bahkan semua negara kolaps. Betul. Contoh, kita ambil contoh sekarang satu. Apa? Baru-baru kemarin ini Cina itu menggembor-gemborkan mengenai penambangan Bitcoin kan. Iya, ini nih. Bahwa Cina itu mengeluarkan isu bahwa Bitcoin ini sangat bahaya loh, penambangannya Iya. sangat efek rumah kaca sekali gitu ya. Stop, investasi Jadi- Bitcoin ini sangat buruk. Nah iya, jadi istilah terhadap cryptocurrency ini ya Bitcoin Terkini ya, sangat jelek sekali gitu. Jadi bahkan kemarin Cina menutup semua penambangan Bitcoin yang ada di Cina itu sendiri dengan Nah, bantuan media gitu ya. dengan medianya itu. Nah akhirnya apa? Isu itu diangkat oleh China. Akhirnya Bitcoin yang harganya tadi hampir menyentuh 1 miliar turun menjadi 400 miliar. Karena juga efek dari media, Iya. media ramai-ramai menyebarkan Iya. informasi dari Bitcoin, China bahwa iya. Bitcoin itu jelek dan lain sebagainya. Harga juga turun. Iya. Selanjutnya, Yang tadi kan maksudnya harga yang tadinya mau menyentuh 1 miliar karena dengan diangkatnya isu itu oleh China itu Jadi turun menjadi ya. turun 400 miliar. Itu turunnya berapa persen? 60% ya? Hampir 60%, 55% turunnya. Cukup Dengan banyak sekali ya. dengan mengangkat isu tersebut ke dalam media, bantuan dari media Iya. ya. Media sangat berbahaya sekali sih sebetulnya. Jadi kita harus hati-hati iya, sebetulnya betul. dalam memulai berita-berita Dan tersebut. juga negara-negara yang sudah melek terhadap media ini sebenarnya bisa dimanfaatkan ya, seperti China kemarin Iya. mengambil keuntungan dari Bitcoin dengan cara isu diangkat, banyak yang percaya Ya, Bitcoin kemudian menurun, akhirnya dia memberikan keuntungan juga untuk China. mengumpulkan Bitcoin itu, dan tiba-tiba ada informasi pemegang Bitcoin banyak Bitcoin saat ini adalah China. Jadi Itulah kapitalisasi pasar Bitcoin sekarang justru malah dipegang oleh Cina. Iya. Dibanding maksudnya yuannya Cina gitu Iya, ya. iya. Bukan euro dan USDT lagi, tapi yuan yang paling tinggi sekarang. Waduh. Ya. Sebenarnya ini juga kalau saya ingat-ingat ini adalah keinginan dari Cina udah zaman dulu banget bahwa ingin menghapus sih, sebenarnya ingin menghapus dolar sebagai Mata acuan uang. atau uang acuan ya, Iya. mata Internasional, nasional ya. ya. Itu keinginan Cina dan mungkin ini salah satu strateginya, Iya. kita nggak tahu ya. Iya. Yang pasti berbicara soal media itu tadi
media itu sangat berpengaruh dan tolong gunakan media dengan sebijak-bijaknya ya. Betul. Pemikiran kritis sih. Negara juga mungkin harus lebih melek terhadap media ya, karena sekarang serba media, semuanya serba online. Soalnya bagaimana media itu kebohongan itu bisa ditutupi. Iya, betul banget. Dan juga tapi kalian juga harus hati-hati karena jejak media itu tidak akan terhapus ya. Betul. Jadi buat teman-teman jangan sampai sebar hoax, karena seberapa kuat kalian ingin menghapus konten kalian, kalau itu hoax itu tetap akan Meskipun kita udah delete nih di akun medsos kita misalnya, tapi itu udah Jejak di-share media itu dimana-mana. Ada jejak digital. Udah tersebar. Ya mengenai media, saya punya satu film lagi nih. Oh. Ini tontonan Nih, film. ini ya, Ini- buat metronom HI itu belajarnya nggak harus buku terus ya, Yes. tapi film, Jalan-jalan. jalan-jalan. Salah satunya film Ya. kan. Karena saya suka menonton film gitu ya. Oke. Jadi ini juga bisa menjadikan acuan saya. Ada salah satu film, ini filmnya keren. Nah, filmnya ini adalah Iron Fist. Ini besutan dari Marvel ya. Oh, Marvel iya. punya Amerika. Yang Nah. suka Marvel. Saya suka Marvel. Nah, Iron Fist ini jadi mengangkat ceritanya seru gitu. Nah, ini kan kita bahas soal media ya. Media. Media. Di sini tuh ada salah satu jagoannya, jagoannya Iron Fist ya. Dia mengambil nama Iron Fist-nya. Kayak tadi Gundala, jagoannya Gundala. Nah, tapi kan yang sejahatnya nih, dia yang menggunakan media nih. Namanya adalah Wilson Fisk. Si Wilson ini adalah ibaratnya kalau sekarang di dunia global sekarang dia sebagai globalis, otaknya gitu. Otak dari media ini menyebar-nyebarkan info ini. Opini. Iya, menggiring-giringkan opini. Iya. Iron Fist ini ingin mengumpulkan kebenaran gitu kepada seluruh umat manusia ibaratnya kan. Tetapi Wilson Fisk ini kan dia juga berkuasa sebagai ibaratnya globalis gitu ya. Saat ini globalis dia. Punya uang, punya media, punya uang. Jadi semuanya diatur. Wilson Fisk ini memberikan kebenaran bahwa saya benar loh ketika ingin menayang kebenaran, tapi TV itu ditutup oleh Wilson Fisk. Kekuatan ya. Iya, tadi itu. Dan akhirnya usaha dari itu juga akan dipersulit Iya. karena media yang tertutup. Iya betul. Jadi masyarakat wah, iya bener Wilson Fisk gitu kan. Bukan si Iron Fist. Iron Fist salah nih si orang ini. Ini yang Karena benar. media itu Iya, ya. karena medianya semua dia yang pegang. Dia yang mengatur. Nah, jadi media ini sangat berbahaya. Jadi kita ya sebagai penonton atau update Penikmat berita itu, lah, penikmat berita. Jadi hati-hatilah dalam Lebih bijak. ya lebih bijak dalam Media. membaca media itu. Terkadang gitu. Dan jangan sampai tong kosong nyari bunyinya ya. Maksudnya ambil judul Iya. lalu menyebarkan. Kita Iya. gembor-gemborkan Iya. itu, tapi akhirnya ketika diminta pertanggungjawaban kita apa ya? Ya, tidak tahu Iya. apa-apa. Nah itu jadi teman-teman juga ini pembelajaran ya dari tadi film Iron Fist itu bahwa media emang sangat berpengaruh. Jadi buat teman-teman lebih bijak lagi dalam melihat atau apa ya, menikmati media, mau itu visual, audiovisual ataupun audio aja ya. Critical thinkingnya nih, apalagi mahasiswa. Oke, terakhir nih Kak, ini karena kita juga sudah banyak menikmati waktu dengan Kak Bayu ya, dengan segala Udah banyak macam lah kita bicara tentang sejarahnya China dari masa lalu hingga sekarang nih ketika dia sudah digiring menjadi great power oleh pandemi ini sendiri gitu. mungkin closing statement dan sekali lagi harapan untuk para Indonesia metronom, untuk para metronom penikmat kita, salah satu penikmat media, terhadap media itu harus seperti apa? Ini mungkin untuk memperjelas lagi ya Kak. Sebenarnya tadi sudah Ini closing disinggung. statement ya? Ya, sebenarnya tadi udah singgung juga Oh, soal iya. media ya Kak. Jadi ini lebih ke harapan Baik, Kak. Akang terhadap para metronom di rumah dan juga kita selaku penikmat media terhadap isu internasional. Seperti apa? Jadi harapan saya satu sih. Pertama adalah kita genjot UMKM kita. Genjot Jadi UMKM. untuk para Harus metronom, kuat ya, ya ekonomi. kita dukung produk-produk Indonesia gitu. Jadi agar ekonomi kita semakin kuat itu pertama. Betul. Dan kedua mengenai media, ini media sangat berbahaya sekali. Dijadikan alat propaganda oleh sekelompok orang. Betul. Ya, orang-orang yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Nah, mengenai media kita juga harus mengolah kembali berita tersebut apakah Nyaring. benar atau tidaknya gitu. Kan sekarang itu memang samar. Iya, Yang benar itu yang mana, Betul. yang salah itu Kita benar. nggak tahu. Itu balik lagi kepada kita. Itu level of analysis kita sampai mana gitu untuk menyikapi suatu berita tersebut. Betul, betul, betul. Itu saja sih Itu ya, kalau jadi menurut saya. pertama harapan pastinya untuk memperkuat
ekonomi kita, kedua untuk media, ya intinya lebih berhati-hati lah. Banyak banget sekarang udah orientasi masyarakat yang menyatakan bahwa harus lebih hati-hati, tapi faktanya masih banyak juga masyarakat yang terpengaruh oleh media. Mungkin secara umum kita berbicara soal COVID juga, kalau nggak ada media mungkin tidak terlalu besar-besarkan ya, tapi karena media sangat mendukung, trending tiap hari COVID itu ya, media semua mendukung, akhirnya selalu terangkat, terdengar oleh semua dunia gitu ya. Kalau COVID ada di zaman dulu mungkin ibu saya mungkin nggak terlalu tahu ya apa ya. Sebetulnya ya karena ini COVID ramenya karena media itu sendiri. Kalau dulu kan memang medianya masih terbatas. Iya, jadi banyak orang yang biasa-biasa saja gitu. Jadi nggak seheboh sekarang. Informasinya tidak menyeluruh. Iya. Apalagi banyak ditambah hoax soal COVID, jadi makin heboh aja gitu ya. Jadi sekarang kita harus lebih calm down nih dalam mengkonsumsi berita-berita nih. Jangan dulu kita baca berita. Tapi ini kayaknya bagus nih. Apa? Acara ini. Iya, Pak. Iya. Sangat bagus sekali. Ya, Pak. Terima kasih untuk narasumber kita. Ya bagus sekali, emang harus dikembangkan acara seperti begini. Jadi juga untuk memberikan influence juga ya kepada teman-teman bahwa isu internasional itu, dan kalian itu harus benar-benar melek loh soal isu internasional ya. Betul. Jangan cuek, karena isu internasional itu sangat mempengaruhi dengan isu-isu yang ada di domestik. Iya. Style kalian aja itu dipengaruhi oleh isu internasional ya. Celana yang kalian pakai, jeans itu dari mana? Iya. Jadi harus lebih melek, jangan cuek, jangan itu mau urusan China, itu mau urusan Amerika. Giliran ada berita-berita yang hoax gitu. Jadi intinya sampai sih kita itu tetap update berita itu tetap walaupun media walaupun media domestik ataupun media internasional, kita harus tetap, karena tadi itu sebagai acuan kita ya, yang mana yang benar yang mana yang salah tadi itu. Oke, Metro. Nah, ini udah kerasa banget kita udah dari akhir acara aja nih. Ilmunya tadi udah banyak banget, bermanfaat, udah kompleks banget. Tapi juga Metronom tetap pilih juga ya info dari kita, karena ini kan pandangan kita. Kalian boleh punya pandangan masing-masing. Ada tanda kutip juga ya. Bisa jadi. Kalian juga punya pandangan masing-masing. Ini dari kita, dari Kang Bayu. Point of view, sudut pandang dari kita semua. Dan luar biasa Kang Bayu, terima kasih sekali lagi untuk ilmunya, untuk pandangannya terhadap isu yang sebetulnya saya juga masih belajar, kita di sini kita semua sama-sama berproses ya. Kita hanya tukar pikiran ya, info apa karena dari ininya adalah pandangan. Iya. Ya ini pandangan saya gitu ya. Karena point of view ya. Point of view kembali ke nama program kita, tema besarnya point. Jadi kalaupun ada yang salah di sini, tidak ada yang salah. Karena kita punya pandangan masing-masing. Betul, karena ini pendapat kita. Betul sekali. Oke, itu saja mungkin dari acara kami. Kita udah acara semoga ilmunya bermanfaat untuk metronom semua. Ambil positifnya dan jangan lupa tetap kepoin sosial media Metronom maupun Instagram, Facebook, Twitter, YouTube-nya jangan lupa di subscribe di Metro Radio. Pokoknya kata kuncinya adalah Metro Radio. Kalian bisa search di mana aja, dan biar lebih mudah kalian juga bisa download aplikasi Metro Radio. Betul. Terima kasih banyak nih Kang Bayu. Terima kasih. Jangan lupa juga follow ya Bayu Herdiansyah ya. Ya, kata kuncinya Bayu Herdiansyah. Oke, bye. Oke, bye. Instagramnya. Jangan lupa juga follow Instagram Metronom, follow juga Instagram dari International Women University, dan juga follow Instagram dari Hubungan International Women University. Jangan lupa follow Instagram dari Teh ya. Apa namanya kan Teh? Fikasari _. Fikasari _. Saya juga stay_go_17. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Point of View episode selanjutnya. Bye, Metronom Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bomb now. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.